Hai, kembali di Intan Rooms dan kali ini kita lagi membahas yang happening banget, yaitu quarter life crisis. Biasanya ini adalah istilah-istilah yang memang populer ya, baru, tapi sangat diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, sebelum kita bahas sebagai sebuah kebenaran, kita coba bahas yuk. Apa sih ini krisis di mana usia-usia mulai beranjak usia 20 sampai usia 30-an ya. Nah, biasanya di usia-usia ini kan kalian mulai memikirkan kehidupan yang lebih serius, ya kan? Hubungan, ya kan? Pengen punya rumah tangga, pengen punya pasangan yang serius, pekerjaan yang mapan, pengen bisa membahagiakan orang tua, ya kan? Ditambah lagi mungkin nih dengan adanya sosial media, kalian mulai deh melihat teman-teman yang mempunyai pencapaian. Nah, kalau kamu merasa bahwa kok aku gini-gini aja, mulailah terjadi krisis di usia 20-an sampai 30-an ini. Ini ciri-cirinya kayak apa? Di sini nih, penyebab utamanya biasanya adalah ketika kalian mengalami masalah pekerjaan atau financial. Jadi ya, kalau kalian lihat nih sosial media teman-teman kalian punya karir, punya jabatan, terus kita melihat dia kayaknya hidupnya oke banget. Mulai deh kalian membandingkan diri kalian dengan teman kalian. Kemudian yang kedua adalah kalian mulai bingung merencanakan karir dan masa depan. Mulai ngerasa kok saya gini-gini aja, masa depan saya seperti apa, timbul kebingungan, timbul kegalauan. Nah ini kalau bingung terus, galau terus, yang terjadi adalah krisis yang gak pernah selesai. Nah yang ketiga adalah mengalami putus cinta setelah sekian lama berhubungan serius. Biasanya ini efeknya luar biasa sih, ya nggak? Biasanya karena kenapa? Biasanya di usia 20-an, 30-an kan kita mulai mencari pasangan hidup untuk dibawa serius, ya kan? Hubungannya udah lama, pendekatannya udah lama, udah kenalan dengan keluarga besar, tiba-tiba kalian harus putus di tengah jalan dan ini menjadi pukulan yang luar biasa. Ternyata ini salah satu penyebab dari krisis di usia ini. Lalu yang terakhir adalah melihat teman sebaya sudah mencapai impiannya lebih dulu. Ini sih pukulan telak ya kan. Jadi akhirnya ya udah kalian bukannya bangkit tapi malah makin turun dan bingung untuk mengembangkan diri yang kalian miliki. Nah, terus gimana sih menghadapi quarter life crisis ini? Tentunya yang pertama adalah sadari bahwa kehidupan orang itu berbeda, ya kan? Tapi nggak mudah, ya iyalah apalagi di era sekarang semua orang posting kehidupannya, itu membuat kalian lebih terpukul lagi ya. Makanya nih saya kasih tahu ada 4 cara. Yang pertama adalah stop membandingkan diri kalian sama orang lain. Karena begitu membandingkan, kalian selalu merasa ada di belakang orang lain. Atau yang lebih parah, kalian selalu merasa ada di bawah dan gak layak untuk naik. Waduh ini bahaya banget deh. Jadi kalian seperti seolah-olah menyabotase masa depan kalian. Padahal kesuksesan masih mungkin banget buat kamu raih. Yang kedua adalah ubah keraguan-raguan menjadi tindakan. Contoh misalnya, mungkin nggak ya saya bisa punya perusahaan sendiri? Mungkin nggak ya saya bisa bekerja di perusahaan besar? Mungkin nggak ya? Nah ini tuh keraguan-raguan yang akhirnya membuat kamu tidak melangkah. Ingat, kamu nggak akan bisa mencapai mimpi besar kalau nggak dimulai dari first step. Jadi buat langkah kecil ya, keraguan-raguan harus dibuang. Melangkah pasti dulu aja, gagal berhasil belakangan. Kalau gagal, belajar apa dari gagal? Kalau berhasil, ya udah kita jangan bikin orang lain sirik ya. Terus yang ketiga adalah belajar mencintai diri sendiri. Self love. Tentu ini banyak dibicarakan oleh orang lain. Tapi udah nggak sih kita mencintai diri sendiri? Dimulai dari contohnya nih bersyukur dengan apa yang kita miliki ya. Kemudian kita mencari potensi diri kita. Kemudian kita lihat di mana nih kekurangan kita. Bukan untuk kita akhirnya membuat ya ini kan karena aku nggak bisa, aku lemahnya di sini. Bukan. Tujuan kita melihat di mana kelemahan kita adalah untuk mengantisipasi supaya kelemahan itu tidak menjadi penghambat kesuksesan kita. Jadi mencintai diri sendiri itu penting loh. Jangan sampai kalian justru membenci diri sendiri tanpa kalian sadari. Lalu yang keempat adalah menemukan jati diri kamu. Udah belum? Siapa sih kamu? Apa sih maunya kamu? Ke depan saya mau apa, itu harus kita bikin ya. Jadi kita tahu apa yang mau kita tuju dan apa yang kita harapkan untuk masa depan kita. Ingat, quarter life crisis ini mungkin dialami oleh orang lain. Atau bisa jadi kamu sekarang sedang menghadapi ini. Tapi ingat, krisis ini jangan lama-lama. Tapi jadikan masa nggak nyaman ini, masa kegalauan ini untuk kamu belajar lebih baik lagi sehingga masa depan kamu bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Oke? Jadi lewati masa krisis dengan baik dan ingat, masa depan kamu masih layak diperjuangkan.